Oke, selamat datang di perkuliahan sistem berkas. Kali ini kita akan membahas yang namanya metode alokasi berkas. Ya. Latar belakang kenapa ada metode alokasi berkas, karena di dalam memori utama di sini terbatas. Jadi ukurannya biasanya berkas itu ukurannya besar-besar, sedangkan memori ini ukurannya terbatas, kemudian mahal, dan hanya bisa menyimpan dalam keadaan ada listriknya. Ya, jadi untuk itu dibutuhkan yang namanya memori sekunder atau penyimpanan sekunder. Jadi bisa menyimpan berkas selama tidak ada listrik. Jadi penyimpanan sekunder ini bisa menyimpan berkas. Kalau listriknya mati, berkas masih ada, masih tersimpan. Ini berbanding terbalik dengan penyimpanan primer. Jadi primer ini kan tergantung listrik. Ketika tidak ada listrik maka berkasnya hilang. Nah, makanya ada yang namanya penyimpanan sekunder. Jadi kemudian dalam mengakses suatu disk ini memberikan fasilitas dalam membantu mengimplementasikan sebuah berkas. Jadi masalah utama dalam implementasi sebuah berkas dalam disk ini, bagaimana berkas ini bisa diakses secara cepat dan efisien. Nah, ini pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara menyimpannya. Jadi cara mengalokasikan berkas agar dapat digunakan secara optimal dan dapat diakses secara cepat. Dan bagaimana juga cara mengatur ruang kosong di dalam disk. Ya. Ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah alokasi berkesinambungan, kemudian alokasi link dan alokasi berindeks. Oke, yang pertama kita membahas alokasi berkesinambungan dulu. Jadi alokasi berkesinambungan di sini adalah berkas-berkas ditempatkan pada blok secara berurutan berkesinambungan. Jadi suatu berkas diketahui disimpan dalam sebuah alamat dalam blok dari blok pertama, kemudian misalnya panjang berkasnya 5, ya sudah, berarti disimpan dari blok 1 sampai dengan 5. Kemudian misalnya nanti ada berkas lagi masuk, dia akan disimpan di blok setelahnya 5. Ya, jadi ini. Jadi misalnya ada berkas dengan panjang blok N blok 5 blok ya. Jadi 5 blok dan dimulai dari lokasi B, misalnya dari lokasi 1 tadi ya. Maka berkas tersebut akan menempati blok B, B+1, B+2. Jadi karena panjangnya 5 dan dimulai dari 1, maka blok yang dipakai adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Direktori untuk setiap berkas mengindikasikan alamat blok awal dan panjang area yang dialokasikan untuk berkas tersebut. Jadi di awal ini intinya kita harus tahu blok awal berapa dan panjang berkas berapa. Jadi kalau sudah tahu panjang berkas berapa dan blok awal berapa, maka bisa diakses. Ada 2 macam cara untuk mengakses berkas dengan metode berurutan ini, yaitu dengan akses secara berurutan dan akses secara langsung. Ya, akses secara berurutan di sini sistem berkas mengetahui alamat blok terakhir dari disk dan membaca blok berikutnya jika diperlukan. Sedangkan secara langsung di sini untuk akses langsung ke blok I dari suatu berkas akan dimulai pada blok B, dapat langsung mengakses blok B plus I. Jadi langsung mengakses, misalnya yang berurutan di sini itu harus dimulai di blok awal. Misalnya panjangnya balik lagi ke tadi, panjangnya itu 5 blok dan dimulai dengan blok 1, maka kalau berkas secara berurutan maka dibaca dari awal, dari blok 1 dulu. Tetapi kalau secara langsung itu bisa dimulai dengan blok 2, tidak dimulai dari blok 1. Nah, ini contoh dari gambar alokasi berkesinambungan. Di sini ada di sini ada Di sini ada natural JPG
itu blok awalnya 1, blok akhirnya itu 2, jadi berurutan seperti ini ya, ini berkesinambungan. Kemudian ada nama .txt di awalnya 9, di akhir 12. Jadi seperti ini model penyimpanannya. Dan suara WAV itu awal 17 dan 19 3. Jadi berurutan ya. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu penerapannya mudah karena perpindahan head membutuhkan waktu yang sedikit untuk menyimpan satu berkas karena letaknya berdekatan. Ya, jadi cara berdekatan, misalnya kita lagi mengakses nama txt ini ya, mengakses kemudian mengakses suara WAV, maka tinggal bergeser aja headnya 4 blok, bergeser 4 blok maka sudah bisa mengakses suara WAV ya. Nah, masalahnya apa? Ketika ada perpindahan ini loncat sektor. Nah, kalau loncat sektor ini bermasalah karena sudah beda tempat, sudah beda lokasi ya. Kalau masih dalam suatu sektor nggak masalah sih, cepat ya. Dan keuntungan kelebihan dari metode yang ini yang kedua yaitu mengakses sebuah berkas ini lebih cepat karena head tidak berpindah terlalu jauh ya. Nah, kekurangan metode ini adalah perlu blok khusus untuk menyimpan direktori yang bernama berisi nama berkas, alamat awal sebuah berkas, dan panjang berkas. Jadi perlu blok khusus untuk menyimpan data-data ini ya, listing dari berkas-berkas yang ada di sektornya. Adanya suatu fragmentasi, bila ada berkas yang dihapus maka ruang disk yang dibebaskan kemungkinan tidak akan cukup untuk berkas yang baru. Nah, ini maksudnya begini. Contoh ya, contoh semisal di sini ada mana ya? Oke, ini aja deh. Misalnya nama txt ya, nama txt ini dihapus, otomatis kan ini blok 9, 10, 11, 12 akan free. Kemudian ada berkas baru masuk. Nah, berkas baru ini jika panjangnya melebihi, semisal panjang berkasnya ini melebihi yang tersedia, misalnya butuh 5 blok, jadi nggak bisa karena yang tersedia cuma ada 4. Nah, ini yang disebut dengan fragmentasi. Jadi yang tersedia itu tidak memenuhi berkas yang akan masuk. Yang tersedia itu hanya 4 blok, sementara berkas yang masuk itu lebih dari 4 blok. Itu disebut dengan fragmentasi ya, fragmentasi ini. Nah, terdapat cara pencegahan fragmentasi eksternal pada alokasi blok yang berkesinambungan ini dengan cara mengcopy seluruh berkas yang ada pada disk ke suatu floppy disk atau tape magnetik yang kemudian akan dicopy kembali ke disk secara berkesinambungan. Jadi solusinya adalah dicopy semua yang ada di dalam disk ya, misalnya ini hard disk, dicopy semua, pindahkan ke flash disk. Nah, ketika dikembalikan, jadi posisi hard disk kan kosong. Nah, ketika dikembalikan maka dia akan terurutan. Jadi secara otomatis fragmentasi yang tadi yang tidak urut tadi, yang tidak masuk tadi dia akan terisi. Nah, metode yang kedua yaitu alokasi link. Di sini alokasi link ini menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada metode berkesinambungan. Dalam metode ini setiap berkas merupakan linked list. Jadi dia ada linknya. Jadi linked list dari blok-blok disk, di mana blok-blok disk dapat tersebar dalam disk. Setiap direktori berisi sebuah pointer ke awal dan akhir blok pada berkas. Setiap blok mempunyai petunjuk ke blok berikutnya. Dengan metode ini, setiap direktori masukan mempunyai petunjuk ke awal blok disk dari berkas. Ya. Untuk membaca suatu berkas cukup dengan membaca blok-blok dengan mengikuti pergerakan petunjuk. Oke, kerugiannya hanya efektif untuk pengaksesan secara sequential, jadi berurutan. Nah, ini harus ada yang namanya FAT, ya, File Allocation Table, harus ada FAT. Jadi FAT ini semacam daftar berkas yang disimpan pada sektornya, dan ini harus disimpan di memori. Jadi
path ini harus di load dulu, dibuka dulu di memori utama ya, meskipun hanya satu berkas yang dibuka. Nah, kekurangannya itu. Jadi ketika nanti dalam satu sektor itu berkasnya banyak yang disimpan, otomatis kan tabelnya besar. Nah, tabelnya besar ini jadi masalah tersendiri atau akan memperlambat proses ketika di load memori ke memori utama, meskipun hanya satu berkas yang dibuka. Ya, setiap akses ke petunjuk akan membaca disk dan kadang melakukan pencarian disk. Hal ini sangat tidak efisien untuk mendukung kemampuan akses langsung terhadap berkas yang menggunakan alokasi link. Jadi dia disk itu akan melakukan proses pencarian dulu, ya, sebelum pencarian blok awal. Kuncinya adalah di blok awal, karena tadi ya link, maka kuncinya di blok awal. Oke. Masalah yang lain yaitu daya tahan, karena semua berkas saling terhubung dengan petunjuk yang tersebar di semua bagian disk. Apa yang terjadi jika petunjuknya hilang atau rusak? Nah, ini yang dapat juga, karena tergantung petunjuk. Ya. Keuntungan dari metode ini yaitu akses agak lebih mudah. Kemudian recovery cukup menyimpan bilangan bulat nomor blok awal. Jadi di FAT ini tidak usah menyimpan blok akhirnya, cukup blok awal saja dan panjang berkas dapat. Ya, ini contoh dari alokasi link. Ya, jadi ketika ini direktorinya, jadi ini FAT-nya, file allocation tabelnya. Natural ini blok awalnya 10, ya udah, berarti nanti untuk bisa membaca ya dia akan mencari blok 10 dulu, yaitu di sini. Ya, ketika di sini di blok 10 ini ada petunjuk bahwa kamu harus kemana lagi untuk membaca keseluruhan natural tadi. Jadi blok 10 ini akan memberikan link ke blok 13, blok 13 memberikan link ke blok 16 memberikan link ke blok 1, blok 1 memberikan link ke blok 6 memberikan link ke 11 memberikan link ke 3. Jadi yang tadi ini 1 ini langsung ke 16 ya, bukan ke 13 dulu. Ya, jadi ini langsung masuk ke 3. Nah, ini selesai. Ya, jadi di awal tadi ada proses pencarian dulu, karena disk ini mencari blok 10 dulu. Ya, mencari blok 10 dulu untuk membaca sebuah berkas. Nah, di dalam blok 10 ini akan ada link ke blok 16, di blok 16 ada link ke blok 1, blok 1 ada link ke blok 11, dan blok 11 ada link ke blok 19. Nah, yang jadi masalah adalah ketika link-link tadi ini rusak atau hilang, ya berarti disk nggak bisa membaca file natural. Karena apa? Karena tidak lengkap tempat penyimpanannya. Oke. Nah, itu alokasi link. Variasi penting dari metode ini adalah penggunaan FAT, File Allocation Table. Jadi setiap partisi itu di awal blok pasti ada FAT-nya. Bagian awal disk pada setiap partisi disingkirkan untuk menempatkan tabelnya. Jadi blok awal dari setiap partisi itu ada FAT-nya. Jadi ibaratnya semacam daftar berkas yang disimpan dalam setiap partisi. Ya. Tabel ini mempunyai masukan untuk setiap blok disk dan diberi indeks oleh nomor blok. Masukkan direktori mengandung nomor blok dari blok awal berkas sampai berikut dari suatu berkas. FAT ini dapat menghasilkan jumlah pencarian head disk yang signifikan jika berkas tidak di-cache. Jadi maksudnya adalah FAT ini ya ada di setiap partisi. Kemudian tabel ini mempunyai data yang berisi nomor blok awal, ya, nomor blok awal tadi. Jadi kalau di dalam ini berarti nomor blok awal dalam naturalnya berarti 10, ya. Kemudian direktori mengandung nomor blok awal berkas sampai berikut dari suatu berkas. Jadi nanti di blok awal ini akan ada informasi dari blok awal tadi 10, ya, misalnya di sini 10 tadi 10, maka ada informasi lagi blok selanjutnya mana, ya, blok selanjutnya mana, karena dia ngelink. Okay.
Nah, ini kalau nggak di case, maka part ini akan pencariannya akan lama, ya, tergantung dari jumlah file yang disimpan dalam tabelnya. Oke, lanjut lagi sebelum kita masuk ke metode yang kedua. Sistem berkas pada sistem operasi Windows itu ada modelnya FAT16, FAT32, dan NTFS. Oke. Oke, sistem berkas dalam sistem operasi Windows itu ada 3. Yang pertama adalah FAT16. FAT16 ini digunakan oleh DOS dan Windows 31. FAT32 ini digunakan oleh keluarga Windows 9X, ya, dari Windows 95 dan 98. Kemudian ada NTFS, New Technology File System. Ini digunakan oleh keluarga Windows NT, jadi mulai dari Windows NT, Windows 7, Windows 8, dari Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Ya. Nah, ini direktori yang dibuat secara otomatis di Windows itu ada 3 di sini, ya. Anda tahu pastinya sudah familiar dengan direktori ini. Nah, ini gambaran dari FAT, file allocation table itu seperti ini. Jadi ada berkasnya apa, blok awalnya apa, berapa. Oke. Nah, ini ada metode alokasi indeks. Jadi metode alokasi indeks dengan berangkai dapat menyelesaikan masalah fragmentasi eksternal dan pendeklarasian ukuran dari metode alokasi yang berdampingan. Metode ini mendukung akses secara langsung tanpa mengalami fragmentasi eksternal, karena blok kosong maupun dalam disk dapat memenuhi permintaan ruang tambahan. Kemudian dapat menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan semua petunjuk dalam satu lokasi yang dinamakan dengan blok index. Ya, ini kalau bedanya dengan link tadi, dia kan ngelink, jadi ngelink muter-muter gitu. Tapi kalau di sini enggak. Jadi ada satu blok, ya, satu blok ini isinya indeks. Indeks ini, untuk membaca file natural, maka kamu harus baca dulu ke 1, kemudian baca ke 2, kemudian baca ke blok 13, baca blok ke 17, baca blok ke 18, maka bisa dibaca file natural. Oke. Jadi ini dia cukup baca satu, ini kumpulkan informasi, kemudian dibaca per bloknya. Jadi ke 1 dulu, ke 2 dulu, ke 13, ke 17, dan ke 18. Ya, jadi seperti itu metode alokasi per indeks. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.